Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di tema 4. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang sumber daya alam. Ada yang masih ingat? Baik, kita ulang kembali ya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contohnya, tanah, hutan, hewan, air, dan udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang dapat habis. Contohnya adalah bahan tambang. Sumber daya alam bahan tambang terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahan tambang mineral logam. Contohnya biji besi, emas, dan tembaga. Yang kedua, bahan tambang mineral bukan logam. Contohnya adalah batu kapur, belerang, dan pasir. Dan yang ketiga adalah bahan tambang sumber tenaga energi. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan. Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Berikut adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Sebagai pembersih udara, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan membuat udara bersih dan segar. Tumbuhan mampu membantu menyerap gas karbon dioksida dari udara. Apabila di suatu lingkungan tidak ada tumbuh-tumbuhan dan banyak polusi, maka udara menjadi kotor. Polusi udara berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap rokok. Sebagai sumber pangan, salah satu manfaat utama dari tumbuhan adalah sebagai sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan hewan. Sebagai bahan material bangunan, perabotan, dan kertas, tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan bangunan yang diambil dari kayunya. Sebagai penambah nilai estetika, contohnya seperti tanaman hias, tanaman anggrek, dan tanaman Sri Rejeki. Selanjutnya, sebagai bahan pakaian, bahan obat-obatan, dan bahan baku industri. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangan sumber daya alam tetap terjaga. Berikut adalah upaya-upaya pelestarian sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara
Mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka. Mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru. Memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman. Dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur. Melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon. Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Sampai di sini, semoga teman-teman paham ya bagaimana cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Tugas teman-teman yang selanjutnya adalah tuliskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Di buku tulis ya teman-teman. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.